Halo, Bung Rocky. Pagi ini kita akan ngobrol banyak hal ya, terutama karena hari ini DPR RI akan mengesahkan Undang-Undang KUHP pidana ya, RKUHP pidana, rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Ada juga soal soal PSI yang mulai ditinggalkan para pentolannya ini. Sekarang Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Sianipar ini bukan hanya mundur dari jabatannya, tapi dia keluar dari PSI itu. Itu menarik juga topiknya. Ini agak lumayan nih. Saya list dulu beberapa, nanti kita kita bahas lah beberapa. Dan terus yang juga lagi rame ini. Nah, ini saya kira Anda pasti concern Anda berkaitan dengan soal budaya, soal keragaman, soal kearifan lokal gitu. Kaisang ini yang mau menikah dengan Erina itu karena sekarang lagi heboh karena disebutkan dia pakai baju Papua, baju adat Papua, tapi salah nih kostum yang dipakai. Dia harusnya pakai pakaian laki-laki, bukan pakai pakaian perempuan gitu ya. Ini yang dipakai sama dia kan perempuan, harusnya koteka sih kalau yang dipakai, tapi yang dia pakai bukan pakainya. Ini juga di netizen rame, tapi saya kira intinya sebenarnya kita kita melihat, mengingatkan bahwa memang hati-hati juga. Mungkin maksudnya baik ya untuk mempromosikan budaya masing-masing daerah, keberagaman kita, tapi ya harus disertai dengan pemahaman tentang bagaimana budaya itu sendiri, kan gitu ya Bung Rocky, harusnya ya. Ya, itu soal budaya itu hal yang uh, kita sebut multikultural, tapi justru dalam multikulturalisme itu ada sesuatu yang otentik yang harus justru dijaga tuh, semacam core self dari budaya itu sendiri tuh. Jadi kalau kita mau tiru-tiru ya itu bisa aja dibikin modern, dibikin semi modern, atau apa sekarang istilah fashionnya tuh fusi, digabung gitu, jadi fusion gitu. Jadi sebetulnya fusion boleh aja, tapi itu kan menandakan ini cuma soal seremoni, bukan soal pemihakan pada hak bangsa Papua untuk misalnya menentukan nasib sendiri, dan itu terhubung dengan authenticity dari culture-nya tuh. Nah, hal semacam ini yang harus diperhatikan, sebab kalau sesuatu sekedar diseremonikan atau diselebrasikan, itu nilainya tuh nggak ada selain kepentingan event organizer. Kan itu bahayanya, bukan bahaya sebetulnya, kurang bagus kalau sekedar untuk happening art, untuk dapat semacam kejutan. Kalau orang melihat, oh udah berpihak pada Papua, nggak begitu cara melihatnya. Jadi soal perkawinan yaitu banyak orang yang memilih caranya masing-masing, priwetnya di hutan, ada yang priwetnya. Kemarin saya ketemu ada orang bikin priwet di Gunung Salju tuh, dan merasa bahwa itu mungkin satu waktu mereka akan balik ke situ tuh. Tapi kita tahu mereka yang priwet di Gunung Salju misalnya itu paham bahwa ketinggian dan kebiasaan mereka itu yang diawetkan. Jadi karena mereka mengerti tentang kultur orang gunung, apalagi di Himalaya, lalu mereka akan balik ke situ tuh. Nah, itu juga kalau sekedar menikmati sensasi pakaian Papua tanpa memahami value atau core value dari orang Papua, itu kurang etis sebetulnya. Karena hanya memanfaatkan bagian yang di luar, atau biasa disebut bagian yang eksoteriknya, sementara bagian esoteriknya itu tidak dipahami. Jadi batin orang Papua itu bagian esoterik, pakaian orang Papua bagian yang eksoterik, dan semua orang bisa tiru, tapi batinnya kan nggak bisa ditiru. Yang ini saya kira selama ini kritik kita terhadap pembangunan di Papua atau pendekatan pembangunan di Papua, seolah-olah kita ini pemerintah yang di pusat itu lebih mengerti tentang kebutuhan mereka, itu kan gitu ya, cara berpikir kita itu seolah-olah kita memberikan yang terbaik terhadap Papua. Itu juga yang menjelaskan mengapa kemudian jadi terjadi semacam ini. Maksudnya baik gitu, tapi kemudian sebenarnya karena ketidakpemahaman terhadap cara berpikir dan kepentingan masyarakat lokal, jadi menjadi buruk dampaknya. Itu yang dipersoalkan. Orang nggak persoalkan fashionnya, orang persoalkan value dari fashion itu. Apalagi ini anak presiden. Lalu orang tanya, apa presiden sudah berpihak pada Papua? Udah dibikin semacam istana kepresidenan. Pertanyaan lebih lanjut, apakah Presiden Republik Indonesia paham tentang beratnya eksploitasi sumber daya alam yang akhirnya memiskinkan orang Papua? Itu jadi problem global tuh.
Apakah Presiden Indonesia paham bahwa food estate yang dibuat di Papua itu merusak alam Papua tuh? Itu yang dipertanyakan orang tuh. Lain kalau sekedar seorang selebritis yang nggak punya koneksi dengan kebijakan publik, ya orang nggak peduli aja tuh. Mau pakai koteka, mau pakai nggak pakai koteka itu nggak ada soal. Tetapi karena ini sesuatu yang di dalamnya ada intensi politik, yaitu memakai pakaian adat Papua. Lalu orang bertanya tuh, apakah ayahmu paham tentang penderitaan kami? Kan itu hak dari masyarakat Papua untuk bertanya, apalagi masyarakat internasional yang getol mempersoalkan kebijakan Indonesia di Papua dalam soal ekstradisi dan dalam soal pelanggaran HAM. Itu masalahnya. Jadi ini bukan nyinyir atau sinis, tapi kita dudukkan itu karena ini variabelnya banyak di situ. Aspek antropologi ada di situ, juga aspek eksploitasi ekonomi, bahkan aspek politik internasional. Itu intinya tuh. Kalau Presiden Jokowi sering ganti-ganti kostum tiap hari kemerdekaan, ya itu hubungannya dengan hari kemerdekaan. Tapi kalau sekarang orang akan persoalkan kenapa keluarga itu memilih baju Papua sementara kepala keluarganya yang kebetulan adalah Presiden RI tidak peduli dengan soal pelanggaran HAM dan penghisapan eksploitasi sumber daya di Papua. Jadi saya kira kita dudukkan dalam konteks itu aja. Tapi kalau soal perkawinan ya selamat menikah itu. Ya. Nah, ini penting ya. Anda tadi menyatakan ini bukan dan nyinyir, bukan ini kritik ya. Karena nanti di setelah hari ini, nah itu yang serius juga, hari ini DPR itu dalam rapat paripurna rencananya akan mengesahkan RKUHP yang kita bahas itu dan ada yang kemarinnya kalau kita banyak soroti juga, ada beberapa poin soal itu, tapi yang menjabat banyak sorotan adalah penghinaan terhadap presiden, terhadap lembaga-lembaga negara itu ya, termasuk dari DPR, polisi, jaksa, pemerintah daerah, semua diperluas ini Bung Rokin. Dan kemudian ini dijelaskan bahwa kalau mengkritik presiden itu boleh, tetapi kalau menghina itu tidak boleh. Tetapi kemudian kan kita tahu dalam praktek politiknya di lapangan itu, para penegak hukum, para buzzer, itu kemudian tidak bisa membedakan antara kritik dengan penghinaan. Ini yang nyusun KUHP ini orang yang buta huruf terhadap bahasa, buta huruf terhadap sejarah pembuatan hukum tuh. Hukum itu hanya berlaku pada manusia, bukan pada jabatan itu kan. Itu kalau soal administrasi ya nggak ada pidana di situ tuh. Kan nggak bisa misalnya yang disebut human dignity, martabat manusia, nggak ada yang disebut martabat presiden. Presiden itu lembaga tuh. Jadi menghina atau mengkritik ya nggak ada gunanya juga. Ngapain kita kritik lembaga atau menghina lembaga, nggak ada poinnya. Jadi tetap kalau kita bilang kita kasih kritik pada presiden itu bukan pada orangnya tapi pada pekerjaannya tuh. Jadi kacaunya di situ. Jadi subjek hukumnya juga seolah-olah dipersonifikasikan, tetapi nggak mungkin kecuali tubuh presiden itu, tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya. Nah itu baru bisa tuh menghina presiden, artinya menghina tubuh publik maupun tubuh privatnya. Tapi itu kalau presiden statusnya raja. Dalam kerajaan tubuh publik dan tubuh privatnya nyatu, menghina tubuh publik artinya menghina tubuh privatnya. Demikian sebaliknya, menghina tubuh privat, menghina tubuh publik. Kita pilih republik supaya kita pisahkan. Tubuh publik presiden itu layak dikritik, dihina, mau diapain pun. Kalau dikritik memang karena kebijakan. Tapi kalau bilang presiden merasa terhina, loh lembaga nggak mungkin merasa terhina. Dia hanya bisa dikritik gitu. Kan presiden nggak boleh punya perasaan tuh. Nah, menghina kan artinya mengganggu perasaan presiden tuh. Siapa namanya? Ya Jokowi. Kalau begitu yang terhina adalah Jokowi, bukan presiden kan. Ini beda begituan. Ini aja nggak paham ini yang bikin undang-undang nih. Yang kedua misalnya, saya baca tadi dikasih contoh. Kalau mengatakan presiden ingkar janji, maka itu adalah kritik. Kalau mengatakan presiden seperti kerbau, maka itu menghina. Kerja seperti kerbau menghina. Itu bukan menghina presiden, itu menghina kerbau itu. Karena kerbau itu bekerjanya luar biasa justru. Jadi ini ngaconya di situ kan. Ahli-ahli hukum bodoh ini atau dungu itu seolah-olah sudah dipesan oleh istana untuk kasih contoh-contoh yang makin lama makin kacau gitu. Bodoh dan dungu tadi penghinaan atau kritik itu? Ya dia mau sebut dungu apa kritik kan masih ada 12 jam sebelum saya dipanggil polisi kan. Ini kan belum disahkan gitu ya. Kalau saya bilang tanya, itu kok dungu sekali ya kebijakan presiden. Nanti akan dianggap sebagai saya menghina tuh, mengatakan orang dungu. Bukan, dungu itu artinya faulty reasoning, gagal nalar.
Kalau saya terangin bahasa Latinnya nanti jadi problem pengadilan kan. Kenapa Anda pakai bahasa Latin? Ya karena bahasa Latin itu dungu artinya faulty reasoning, gagal nalar tuh. Bahasa Indonesia apa faulty reasoning? Ya dungu. Kan ini nanti jadi problem bahasa tuh. Nanti saya kerahkan teman-teman ahli bahasa, lalu pusing lagi pengadilan itu, dicari-cari cara lagi. Jadi seolah-olah ini negeri ini mau diatur sesuka-suka orang yang nggak paham. Kalau dia paham, termasuk konsultan-konsultan KUHP ini, dia datang ke universitas yang paham tentang sejarah intelektual dari hukum, apa yang disebut sebagai subjek hukum, person in law itu bentuknya apa, evolusi dari subjek hukum itu dari orang tiba pada pohon, sekarang bahkan batu adalah subjek hukum. Jadi soal-soal beginian yang nggak ada di dalam, karena itu naskah akademiknya sebaiknya dipersoalkan lebih dalam itu. Karena naskah akademik dari KUHP ini kan cuma diedarkan di antara orang yang setuju, bukan di antara orang yang nggak setuju. Mestinya naskah akademik dari awal disodorkan pada mereka yang sangat tidak setuju sebagai devil's advocating. Nah, itu istilahnya tuh, advocatus diaboli. Jadi disewa untuk tidak setuju. Ini yang diedarin dari satu universitas ke universitas lain, dan saya tahu teman-teman saya di universitas itu bilang, ya kita sih cuma dikasih uang doang tuh supaya seminarkan tuh, seolah udah sosialisasi tuh. Sosialisasi mesti pada mereka yang tidak setuju, bukan pada mereka yang udah setuju, kan itu dungunya di situ. Ini mumpung belum, kalau disahkan kan mesti sampai diumumkan di Lembaran Negara gitu, baru berlaku 30 hari, Bung Rocky. Dan kalau keberatan, kata Wakil Menteri Kumham, Profesor Edi Hiarits itu, silahkan melakukan dengan cara yang elegan, yakni mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Pemerintah jangan sekali-sekali suruh orang ke Mahkamah Konstitusi. Begitu pemerintah bilang silahkan ke Mahkamah Konstitusi, artinya pemerintah nggak pede. Artinya pemerintah tahu banyak cacat di situ kan. Ngapain? Ini juga terlihat bahwa dia sendiri tahu, pemerintah tahu bahwa ini nggak sempurna, karena itu bawa ke Mahkamah Konstitusi itu. Dan orang tahu Mahkamah Konstitusi itu sama juga, itu akan membenarkan kebodohan itu juga dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena udah ada pretext sebelumnya, ada kejadian event sebelumnya bahwa semua masalah yang diajukan oleh masyarakat sipil yang kritis pasti ditolak oleh Mahkamah Konstitusi kan. Jadi Pak Edi juga yang saya kenal dulu sebagai intelektual yang berpikirnya komprehensif, kritis, mampu membuat perbandingan dan gampang untuk menyulut perdebatan intelektual, sekarang akhirnya menyerah. Ya udah, kalau nggak setuju ke Mahkamah Konstitusi, itu kan ngambek namanya kan. Jadi dari awal produknya udah cacat sehingga disuruh ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah nggak boleh begitu. Pemerintah harus bertahan aja, Bu. Ini benar, ini betul. Sampai terjadi konflik, baru nyerah. Kalau begini udah nyerah duluan. Jadi pertanda bahwa draft ini draft yang compang-camping secara akademis, gagal secara logika, dan berbahaya secara sosiologis. Itu akibat dari keinginan untuk mengendalikan opini publik. Padahal demokrasi ya opini publik dikendalikan antar mereka yang punya opini itu. Bukan dengan hukum. Hukum itu hanya boleh dilakukan pada sesuatu yang betul-betul kriminal itu. Masa menghina itu kriminal? Itu orang, satu waktu orang bilang, ya saya menghina tapi sekarang saya minta maaf ya. Besok dia hina lagi, dia minta maaf lagi. Ya maafin aja, orang namanya orang bodoh menghina kan. Kan cuma orang bodoh yang menghina orang lain tuh. Kalau menghina presiden itu presiden itu bukan orang, presiden itu jabatan. Kedudukannya adalah administratif tuh, dan nggak mungkin jabatan itu dibiarkan untuk terus-menerus tanpa kritikan itu. Jadi upaya terakhir adalah membedakan antara kritik dan hinaan. Di dalam kamus nggak ada bedanya tuh kritik dan hinaan tuh. Hinaan itu bagian inflatoar dari kritik, kita gampangnya begitu. Kalau orang kritik nggak jalan, dia kasih hinaan aja tuh. Nah itu inflasi di dalam kritik artinya. Kan cuma itu yang terjadi. Makin lama kan lihat aja BEM UI. BEM itu yang paling betul jadi contoh. Dia mulai kasih kritik, nggak didengar oleh DPR, nggak didengar oleh presiden. Dia mulai bikin meme, nggak didengar. Lama-lama dia hina juga presidennya kan, bahwa itu memang kerbo tuh, presiden itu kebo gitu. Jadi hinaan itu adalah spektrum paling buruk dari kritik. Nah karena itu dengar kritiknya, jangan sampai nunggu hinaan supaya kena deli. Itu curangnya begitu, jebakannya. Enggak, dan itu saya kira juga interpretasi personal gitu ya. Karena bisa aja berbeda, buat orang lain itu sebuah penghinaan, buat yang lainnya juga bukan penghinaan kan. Itu kan jadi repot kalau soal itu juga rasa. Ya kan? Ya, masalahnya begitu, dalam kultur tertentu kalau bicara keras itu artinya menghina. Loh itu justru paling sopan.
Orang Manado, orang Batak itu bicaranya terang-terangan aja tuh, nggak ada basa-basi. Yang di dalam tradisi orang Timur misalnya itu daerah Timur Indonesia itu hal yang biasa dalam wilayah kebudayaan Jawa misalnya, itu kok kurang ajar tuh. Jadi nanti ada KUHP versi Indonesia Timur, KUHP versi Indonesia Barat kalau begitu kan nanti itu jadi problem lah itu. Oke, mari kita tinggalkan yang jelas bahwa kita sudah hafal lah dengan pola pemerintah, pola DPR, mau kritik, mau apapun dan sebagainya. Ya paling kalau ini di delay sebentar dan kemudian tetap aja jalan, dan kalau kita meleng, dia masih langsung sahkan. Ini untung kelihatannya ini akan disahkan pada siang hari itu, bukan pada tengah malam seperti biasanya. Kita pindah ke fenomena dari Michael Sianipar ya. Jadi ini ketua DPW PSI Jakarta yang mengundurkan diri, dan dia menyatakan bahwa ya dia sudah mulai ternyata tidak seperti yang dia bayangkan lagi PSI itu seperti yang dulu dia sampaikan. Dia bayangkan, dia bilang dulu itu kertas seperti piring putih gitu, yang menarik banyak perhatian publik, menarik perhatian anak-anak muda semacam dia yang idealis gitu. Dan kita ingat ya dulu dalam lebaran, dalam perbincangan dengan kita pernah ketemu juga dalam apa ya, halal bihalal FNN ya, Bung Rokin, kan dia juga menyatakan bahwa dia sebenarnya sudah muak dengan adanya pembelahan itu. Dan sekarang rupanya ini kemuakan dia itu sudah melampaui batasnya, dan sekarang dia menyatakan mundur. Saya kira itu contoh yang bagus bahwa seseorang bisa aja di awal memuji-muji dan taruh semua harapan pada seseorang yang kemudian berbalik bahwa itu harapannya gagal, maka dia memang betul dia keluar aja dari situ kan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya PSI kan dari awal juga saya betul-betul di awal itu saya mendorong PSI, berkali-kali saya terangkan saya orang pertama justru yang diundang oleh DPP PSI itu untuk menerangkan apa artinya solidaritas tuh. Lalu saya lihat kok teman-teman di PSI itu pinter-pinter ya, dan berakal semua itu. Karena kita bicara tentang bangsa dari perspektif anak muda, seluruh teori ditaruh di situ. Itu peristiwa mungkin ya waktu PSI mau dimulai dan di gedung CSIS saya diajak di situ, dan baru saya tahu bahwa oke, PSI itu ada hubungannya dengan CSIS misalnya. Tapi saya anggap bahwa oke, ini partai anak muda tuh. Saya dorong tuh. Mereka dulu punya tabloid. Saya menulis pertama di situ tentang nasib generasi itu. Tapi kemudian saya anggap lihat, loh ini kok jadi permainan uang aja di dalamnya. Sama-sama saya melihat, menduga bahwa ini akan pecah nanti. Karena harapan terhadap PSI itu harapan ideologis. Ternyata PSI jadi oportunis, jadi pragmatis, melakukan kampanye diam-diam yang disponsori oleh agenda-agenda pembelahan. Nah, saudara Sianipar ini, saudara Michael ini, tentu ngerti dari awal keadaan itu, tapi karena dia ada di dalam, dia berusaha bertahan. Dan akhirnya saya tahu ini nggak mungkin dia bertahan. Orang yang punya otak, punya etika itu nggak mungkin bertahan di partai yang dikarbit sebetulnya tuh, dan partai yang disengaja untuk sekedar dipakai sebagai alat untuk menguji daya tahan nalar orang-orang bodoh ini. Dan orang-orang itu akhirnya tahu bahwa dia nggak mau dibodohi itu. Kan kita tahu bahwa PSI akhirnya jadi partai yang kerjanya mengolok-olok aja, dan mengolok-olok dengan insinuasi agama juga, pluralisme yang sebetulnya sangat fanatik terhadap satu kelompok. Itu yang menerangkan kenapa dalam pikiran saya saudara Michael ini bagus betul dia keluar dari situ. Kan banyak juga orang di situ yang saya tahu diam-diam sebenarnya udah nggak di situ. Tapi ya Pak Kebu nggak enak kalau langsung mengatakan. Michael ini orang yang jujur. Nah, saya anggap bahwa peristiwa atau kejadian ini juga bisa jadi contoh para menteri di kabinet Pak Jokowi yang melihat hal yang sama. Yo, di awal Pak Jokowi memang, tapi sekarang kan udah berubah tuh. Kenapa nggak keluar aja? Kenapa Sri Mulyani nggak keluar? Kenapa Mahfud nggak keluar? Kenapa macam-macam nggak keluar di situ kan? Kan etika dari Michael di PSI seharusnya standar etik dari kepemimpinan. Jadi kalau dianggap ya Jokowi udah nggak ada gunanya sebetulnya, karena Pak Jokowi udah banyak berbohong, mengatakan oversubscribe, ternyata menurut media asing bahwa itu udah berantakan sebetulnya ibu kota itu. Ya, kita bahas nanti itu ya, jangan sekarang, ya itu nanti. Oke. Tapi ini kalau kita lihat, ini sebenarnya jujur
sangat disayangkan ya, ini ada partai-partai anak muda gitu yang sebenarnya kita punya harapan tersendiri dan sekarang ditinggalkan pentolan-pentolannya. Jadi ini setidaknya yang terpublikasi gitu ya, Bung Rocky, ada 4 orang lah ya, dan itu petinggi-petinggi. Suni Tanuwijaya, orang dekatnya Ahok, yang sudah keluar dan dia menyatakan bergabung dengan Anies. Kemudian mantan Wakil Menteri ATR, Agraria Tata Ruang, Surya Chandra, yang backgroundnya juga seorang aktivis buruh ini ya, yang kemudian dia juga secara terbuka keluar dan menyatakan dia akan mendukung Anies Baswedan. Ada tentu ini suaminya sahabat Anda cukup dekat dan tak sama Ramani ya, gitu. Orang pasti begitu ngomongin sama Ramani dengan Rocky Gerung dan suaminya ingat foto-foto di New York ya ketika ketemu, dan banyak waktu itu orang juga jangan-jangan gara-gara Rocky Gerung kan gitu. Ini dia juga keluar dan suaminya cukup dekat dengan Anies. Nah ini sekarang Michael, dan Michael saya kira kita kemudian media berspekulasi apakah dia juga akan bergabung dengan Anies atau tidak. Tapi saya kira nggak penting ya apakah dia bergabung dengan Anies atau tidak. Tapi bahwa dia menunjukkan sikap, dia tidak sepakat lagi dengan polarisasi yang narasinya selalu digaung-gaungkan oleh PSI. Menurut saya ini poin yang menarik dan memberikan harapan pada kita. Ya, saya lihat saya kenal watak orang-orang ini dan saya tahu bahwa ada yang memang otentik ingin memperjuangkan demokrasi. Nah, sialnya suara PSI itu jadi sama dengan suara Corok TV itu kan, yang sebetulnya PSI juga di situ. Dan akhirnya itu justru Corok TV ini yang membatalkan idealisme dari teman-teman muda di PSI. Saya sayangkan betul itu. Dan kan isi dari Corok TV itu provokasi lah, apalagi lain kalau ada debat di dalam TV itu kan nggak ada debat kan, semuanya kan monolog. Jadi ngapain dengerin orang yang monolog gitu, yang nggak mungkin dibantah real time atau on the side gitu. Jadi kelihatannya memang ini dua lembaga PSI maupun Corok TV itu kehilangan kepercayaan. Tapi bisa aja yang fanatik dungu itu masih bercokol di situ, yang feodal masih di situ, yang Islamofobi masih di situ. Karena orang akan nilai, kalau begitu apa yang kalian kerjakan kalau sekedar monolog dan upaya untuk berdialektika tuh nggak terjadi itu. Kan itu semua agen-agen di situ kan setiap hari si ini ngomong ini, si ngomong ini, baca teks pula di situ kan. Jadi memang dipersiapkan untuk Corok TV ini memang sekedar dipersiapkan untuk satu arah doang. Jadi corong doang kan. Kita nggak lihat di situ ada perdebatan, kita nggak di situ ada dialektik. Di situ yang ada adalah kebencian. Dan ini saya menganggap orang suka kirim tuh, Rok lu diomongin nih apa pentingnya diomongin oleh seseorang yang ngoceh sendiri itu kan. Kalau mau debat diajak debat gitu kan. Tetapi kita tahu bahwa itu nggak mungkin terjadi karena frame dari Corok TV ini adalah justru mengeksploitasi kebencian rasial itu. Seolah-olah mereka itu plural, tapi kalau plural jangan menghina orang itu. Kalau majemuk lakukan dialektika, bukan sendirian lalu bikin interpretasi. Tapi saya anggap bahwa itu sejarah buruk Indonesia akan dicatat di dalam 2 hal, yaitu partai anak muda yang akhirnya jadi bangkai dan Corok TV yang mengklaim sebagai suara dari civil society, bahkan mereka mau watch civil society, dan itu artinya pemburukan tentang fungsi dari oposisi itu. Jadi kehadiran Corok TV itu menurunkan IQ nasional, kehadiran dari PSI merosotkan IQ demokrasi. Itu yang orang akan tanya, di era mana itu terjadi? Di era Gus Dur? Bukan. Di era SBY? Bukan. Di era Megawati? Bukan. Di era Pak Harto? Bahkan bukan. Di era Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi akan kena getah, bukan sekedar getah, itu nanah busuk dari politik. Ya. Oke, selamat datang. Dan saya Michael kembali dalam dunia akal sehat. Saya kira dia, meskipun dia selama ini di PSI, dia termasuk yang menjaga akal sehatnya gitu ya. Yang menarik perlu kita tambahkan juga, Michael ini adalah salah satu tim asistennya dari Ahok juga, sama seperti Suni juga gitu. Jadi ini menurut saya menarik ada anak muda semacam ini, dan feeling saya menyatakan ini kelihatannya bakal banyak anak-anak muda semacam ini yang keluar juga dari PSI ya, Bung Rocky. Iya, ini apa namanya ini, rumah pasir yang sedang digerus oleh ombak kecil sebetulnya tuh. Dan itu salah karena tidak punya stand moral yang kuat itu kan, itu intinya tuh. Yang sebetulnya kita sayangkan aja bahwa ada satu periode ketika orang menginginkan terjadinya politik bagi anak muda dan ternyata buruk dan busuk. Jadi banyak anak muda akhirnya juga benci pada politik.
karena melihat PSI kok jadi begitu tuh. Jadi ini sinyal yang mau diperbaiki, nggak perlu diperbaiki, karena memang sejarah harus ada bukti bahwa ada pembusukan, ada barang busuk, ada pengkhianat, macam-macam. Jadi biarkanlah sejarah itu tumbuh apa adanya itu, bahwa memang ada sebuah TV yang isinya corok, bahwa ada sebuah partai yang isinya para oportunis. Itu biasa aja tuh, supaya nanti orang paham bahwa Indonesia itu memang sedang belajar untuk menghasilkan kembali peradaban akal sehat. Oke, tetapi satu catatan buat kita, itu jangan sampai kemudian muncul stigma PSI itu adalah cermin buruk dari partai politik ya, dunia politik, karena bagaimanapun kita tetap mendorong anak-anak muda yang berakal sehat, yang punya idealisme dan sebagainya itu masuk ke dunia politik. Kalau tidak ada yang mau masuk ke dunia politik, nanti politik isinya ya orang-orang seperti tadi, oportunis, jahat, dan juga hanya mencari rent-seeking ya, mencari rente ekonomi dari para oligarki. Padahal itu cuma remah-remahnya saja. Ya, itu yang mesti juga kita ingatkan, bahwa nama PSI itu jadi buruk justru karena peristiwa hari ini. Padahal ada partai zaman awal revolusi itu tahun 45, 48 itu yang dipimpin oleh Perdana Menteri termuda dan terpinter di Indonesia, namanya Sultan Syahrir. Pada usia muda dia bikin PSI. Misinya adalah pendidikan. Itu namanya Partai Sosialis Indonesia, pendidikan dan keadilan sosial tuh, yang isinya orang-orang pintar itu. Nah, sekarang kan orang anggap, oh PSI yang mana tuh? Yang buruk adalah PSI yang sekarang, bukan PSI yang lama tuh. Yang menyebabkan bahkan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia memimpin PSI, dan kursinya cuma sedikit, tetapi dia bisa jadi Perdana Menteri karena kemampuan berpikir, kemampuan untuk mengatakan bahwa saya tidak ingin oportunis, bahwa partai saya memang partai kader, dan moral call-nya tinggi sekali itu. Dan akhirnya dia dipenjara justru oleh Presiden Soekarno, padahal mereka berteman itu kan. Jadi ada partai yang namanya sama tapi moralnya sangat tinggi dibandingkan dengan moral partai dengan nama sama itu di hari ini. Itu PSI versi versi Tanah Abang itu, karena dulu kantornya di Tanah Abang. Dengan versi Syahrir ya. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan kita kawal semuanya dengan 0%. Yes, ini yang benar. Yes.